Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Dan sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ketua DPRD Muara Enim korupsi ditangkap KPK. Jadi dasar saya ini berita Metro TV hari Senin tanggal 27 April 2020. Jadi KPK telah menangkap Ketua DPRD Muara Enim Sumatera Selatan karena melakukan perbuatan korupsi. Katanya dia menerima uang 300 juta dari proyek pembangunan fisik yang dari pemerintah. Jadi ini saya lihat apakah dia ini melakukan korupsi ini ada kaitannya mau mendekati Lebaran atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kalau korupsi itu tidak ada waktunya, yang ada sifatnya peluang. Kalau ada peluangnya dia melakukan korupsi. Itu saya lihat di sini ada peluang untuk korupsi menerima sejumlah uang 300 juta terkait dengan jabatannya. Mungkin ada pembagian proyek di pemerintahan, dia dapat bagian. Akhirnya ditangkap KPK dia. Jadi di sini saya di dalam situasi virus corona ini masih berani melakukan korupsi. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, dia berani melakukan korupsi itu mungkin ada kesempatan ulang untuk itu. Sehingga dia melakukan korupsi. Bukan karena Lebaran saja dan sebagainya. Mungkin ada banyak kebutuhan di selama hidup ini kan. Bukan karena mau Lebaran saja dia korupsi. Mungkin ada kesempatan untuk melakukan perbuatan korupsi tersebut. Jadi di sini harapan saya KPK supaya bertindak tegas, tidak pilih buluh, dan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini bisa diberlakukan dua undang-undang. Kalau dia selaku Ketua DPRD yang menerima uang, biasanya dapat dikenakan pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya beragam. Ada yang 5 tahun, ada 12 tahun, dan sebagainya. Jadi ancaman hukumannya itu paling tinggi seumur hidup dan maksimal 20 tahun. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapat juga kalau memang itu uang negara yang terima itu merugikan keuangan negara, dia dapat dikenakan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini ancamannya mencapai hukuman mati, seumur hidup, dan juga hukuman badan maksimal 20 tahun. Di sini. Sekarang kalau di dalam pasal 2 ada ayat 2-nya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tentang tindak pidana korupsi ini, ada di sini untuk dapat menjatuhkan hukuman mati dapat ada 4 syaratnya. Syarat pertama yaitu negara itu keadaan darurat, tetapi harus ditentukan oleh undang-undang bahwa negara itu keadaan darurat. Kedua, bencana alam, dalam hal bencana alam. Ketiga, yaitu mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi itu dalam arti dia sudah pernah melakukan korupsi dan dihukum, setelah selesai menjalani hukumannya belum sampai 5 tahun atau 3 bulan, 4 bulan dia melakukan korupsi lagi. Ini namanya mengulangi perbuatannya. Kemudian resesi ekonomi dan keuangan negara. Jadi salah satu syarat itu dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Karena situasi sekarang ada wabah virus corona, ini merupakan bencana alam. Bencana alam dalam hal virus corona ini. Sehingga tersangka ini itu nanti dapat dikenakan hukuman mati. Ini. Dalam perkara ini saya pikir ya, seharusnya jangan hanya ketua DPRD-nya dijadikan tersangka sebagai penerima uang.
dan juga yang memberikan uang itu juga, kalau itu aparat negara yang memberikan, karena dari proyek-proyek pembangunan katanya, dan juga harus dijadikan tersangka. Jadi karena dalam pasal, karena si pemberi dan penerima uang sama-sama dihukum, ancamannya 5 tahun. Itu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia dapat dikenakan. Si pemberi pun dapat dihukum. Si penerima dan pemberi. Dalam hal ini kan DPR sebagai penerima. Sebagai penerima, dia dikenakan menerima uang 300 juta rupiah itu. Dan si pemberi uang 300 juta itu dari proyek pembangunan itu harus juga dikenakan hukuman. Jadi karena antara si pemberi dan si penerima uang sama-sama dikenakan hukumannya, ancamannya masing-masing 5 tahun. Ya demikian. Jadi seharusnya jangan hanya ketua DPRD-nya saja yang dijadikan tersangka, tetapi yang si pemberi uang 300 juta itu juga harus dijadikan tersangka. Sekian dan terima kasih.